Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 2 yang sholih dan sholihah? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Dan bagaimana puasanya? Lancar ya? Mudah-mudahan lancar, tidak ada halangan, dan tuntas sampai hari ke-30. Amin. Pada pertemuan hari ini, kita akan memasuki tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 1, aturan keselamatan di rumah, dan subtema 2, menjaga keselamatan di rumah, muatan bahasa Indonesia. Yuk, mari bersama-sama simak materi yang akan Umi sampaikan. Di materi yang pertama, subtema 1, kita akan mempelajari penggunaan huruf kapital pada kata ganti Tuhan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menggunakan huruf kapital ya. Masih ingat kan tentunya? Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari penggunaan huruf kapital, yaitu yang pertama awal kalimat, kedua nama orang, ketiga nama hari, keempat nama bulan, kelima nama sapaan, dan hari ini kita akan mempelajari penggunaan huruf kapital pada kata ganti Tuhan. Penggunaan huruf kapital pada kata ganti Tuhan. Kita bisa menyebut nama Tuhan dengan berbagai kata ganti. Ada macam-macam kata ganti Tuhan diantaranya Yang Maha Esa, Yang Maha Besar, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang. Nah, bisa dilihat di sini pada penggunaan huruf kapital itu terdapat pada setiap awal kata. Misalnya awal kata yang, Y-nya besar. Awal kata maha, M-nya besar, dan awal kata esa, E-nya besar. Jadi, pada kata ganti Tuhan, penggunaan huruf kapitalnya digunakan di setiap awal kata. Sampai di sini paham ya? Nah, berikut contoh penulisan kata ganti Tuhan. Yang pertama, sungguh indah alam ciptaan Yang Maha Esa. Yang kedua, Made bersyukur atas karunia Yang Maha Pengasih. Yang ketiga, teruslah berdoa kepada Yang Maha Penyayang. Yang keempat, ibu memohon keselamatan pada Yang Maha Kuasa. Nah, bisa dilihat ya di sini pada penggunaan huruf kapital untuk kata ganti Tuhan. Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih. Huruf kapitalnya terletak di setiap awal kata. Materi yang selanjutnya, penggunaan tanda titik. Penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan di akhir kalimat berita. Kalimat berita berisi pemberitahuan atau informasi. Contoh, ayah lampu kamar Made berkedip-kedip. Nah, di situ terlihat tanda titik terletak di akhir kalimat berita. Nah, materi ini juga pernah Umi sampaikan, tentunya sudah paham ya sampai di materi tanda titik ini. Nah, mari kita amati kalimat berikut ini, kemudian beri huruf kapital dan tanda titik yang tepat. Yang pertama, lampu kamar Made ternyata sudah rusak. Penulisan yang benar, lampu L-nya huruf kapital karena terletak di awal kalimat. Made, M-nya huruf kapital karena nama orang, kemudian di akhir kalimat terdapat titik. Contoh yang kedua, Made mengambil lampu di laci meja. Penulisan yang benar, Made, M-nya besar karena awal kalimat dan nama orang. Kemudian di akhir kalimat terdapat tanda titik. Materi selanjutnya, penggunaan tanda tanya. Masih ingat ya penggunaan tanda tanya? Tanda tanya ini digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Kalimat tanya mengandung kata tanya. Nah, kalimat tanya ini disingkat menjadi adik Simba. Apa, di mana, kapan, dan siapa. Mengapa juga bagaimana. Kemudian di akhir kalimat diberi tanda tanya. Nah, ini apa digunakan untuk menanyakan kejadian dan benda.
di mana digunakan untuk menanyakan tempat, kapan digunakan untuk menanyakan waktu, siapa digunakan untuk menanyakan orang atau nama, mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan wawasan, bagaimana digunakan untuk menanyakan cara keadaan. Nah, ini adalah contoh penggunaan tanda tanya. Yang pertama, bagaimana cara membuat kue itu, Lani? Di akhir kalimat tanya terdapat tanda tanya seperti yang Umi lingkari merah ya. Kemudian yang kedua, siapa yang bermain sepeda? Nah, itu di akhirnya juga terdapat tanda tanya seperti yang dilingkari merah. Yang ketiga, mengapa kemarin kamu tidak berangkat, Dito? Sekarang kita lanjut pada materi subtema 2. Materinya masih berkaitan yaitu penggunaan huruf kapital. Jika tadi pada subtema 1 penggunaan huruf kapital pada kata ganti Tuhan, sekarang kita akan belajar di subtema 2 ini penggunaan huruf kapital pada identitas diri. Nah, huruf kapital digunakan pada huruf awal nama diri, nama sekolah, nama tempat lahir, nama bulan, dan nama alamat rumah. Nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah biasa dimuat dalam kartu identitas seseorang. Nah, coba perhatikan kartu pelajar berikut. Pada kartu pelajar, nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata. Nah, bisa diperhatikan ya, Nak. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital pada nama anggota keluarga. Salah satu aturan penggunaan huruf kapital yaitu pada penulisan nama diri. Penulisan namamu, orang tuamu, saudaramu, serta temanmu harus diawali dengan huruf kapital. Coba perhatikan contoh berikut. Namaku Dedi, nama ayahku Mahmud, nama ibuku Ani, nama saudara kandungku Jonas. Nah, huruf kapitalnya terlihat ya pada huruf yang bercetak tebal, yaitu pada setiap awal kata penulisan nama. Selanjutnya, penggunaan tanda titik pada penulisan waktu. Saat menulis sebuah kalimat, tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam kalimat yang dibuat atau di akhir kalimat berita. Selain di akhir kalimat, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka dalam penulisan waktu. Nah, perhatikan contoh berikut. Pada jam dinding terlihat pukul 10:30. Nah, pada pukul 10:30 dapat ditulis pukul 10:30. Pada pukul 10:30, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam dan menit. Jam menunjukkan pukul 10:30. Materi selanjutnya yaitu kalimat tanya. Kalimat tanya sudah Umi jelaskan ya, Nak ya. Di sini Umi ulangi sedikit. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Kata tanya diantaranya ada apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Demikianlah materi yang dapat Umi sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh anak-anak. Jangan lupa latihannya dikerjakan. Umi akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.